sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Teman-teman, ajak papa mama untuk temani beribadah ya. Dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ya Allah kami, pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebuah keluarga di suatu kota Medan. Papi bernama Pak Doni, Mami bernama Bu Sherly. Sementara anak yang sulung bernama Richard, anak yang bungsu bernama Joyce. Pak Doni adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk.
Hari lepas hari waktunya habis tersita untuk pekerjaannya. Sementara Bu Sherly adalah seorang selebgram. Hampir sebagian besar waktunya habis untuk kegiatan di media sosial dan kawannya. Suatu hari, Joyce memiliki kesulitan memahami pelajaran sekolah dan mencoba meminta Bu Sherly, maminya, untuk mengajarinya. Kenapa Joyce? Mami ajarin Joyce pelajaran matematika ini dong. Mana bukunya? Joyce, kamu kan tahu Mami lagi sibuk. Mami harus promosiin produk terbaru Mami di medsos nih. Belum lagi nih, Mami harus balas chat teman-teman Mami. Udah, kamu coba ngerjain sendiri deh. Akhirnya, Joyce meninggalkan Bu Sherly dan pergi ke ruang belajarnya. Wah, bagaimana nih caranya? Mami sibuk dan gak ada waktu buat aku. Joyce merasa sedih dan kecewa. Sementara di ruang lainnya, nampak Pak Doni sibuk dengan pekerjaan bisnisnya. Aduh, Papi, sakit kali tanganku. Kenapa kamu? Tadi, Pi, tadi aku jatuh dari motor. Tiba-tiba, rekan bisnis Pak Doni menelpon Pak Doni. Bentar, ada apa? Selamat sore Pak Doni. Bagaimana tawaran bisnis yang saya ajukan? Oh. Apakah Pak Doni tertarik? Sore Pak Oki. Iya Pak. Bentar lagi kita jumpa Pak di restoran Anggrek ya. Untuk bahas bisnis ini Pak. Oke Pak Doni, saya segera menuju ke sana ya. Baik, siap. Sore Pak. Apa tanganmu? Sakit kali, Pak. Cuma luka aja. Tapi kan masih selamat kamu kan? Ya udah gini, kita buru-buru. Kamu bersihkan lukamu. Nanti oles obat yang ada di botol obat itu sendiri ya. Ya udah deh, Pak. Ya, oke ya. Akhirnya, Richard membersihkan dan merawat lukanya sendiri. Richard dan Joyce merasa sedih, kecewa, dan sakit hati terhadap kedua orang tua mereka. Yes. Pada hari Minggu pagi, kakak sepupu mereka berkunjung ke rumah Richard dan Joyce dan mengajak mereka untuk beribadah sekolah minggu online bersama. Yes. Kamu merasa sedih gak kalau Papi sama Mami kayak gitu terus? Iya. Richard, Joyce, apa kabar? Kenapa sih mukanya muram semua kayak gitu? Papi sama Mami sih sibuk sama kerjaannya terus. Oh, sibuk ya, ya udahlah, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Apalagi sampai cemberut seperti itu. Udah jam 9.15 loh, kalian waktunya sekolah minggu. Nih, kita lihat bareng aja ya. Oke? Hari ini tema sekolah minggunya kalau kakak lihat sih mengenai penebusan Kristus buat kita. Ya, kita tonton sekarang ya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang diciptakan serupa seperti Tuhan, sehingga dapat memiliki hubungan persahabatan dengan Tuhan. Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan buruk. Akan tetapi, manusia tergoda oleh ular yang merupakan alat iblis untuk menipu, sehingga manusia tidak taat akan perintah Tuhan. Akibat dari dosa tersebut, manusia tidak lagi memiliki hubungan persahabatan dengan Allah seperti sebelumnya.
dan harus keluar dari Taman Eden. Manusia kehilangan citra Allah dan mengalami kutukan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan membuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Manusia karena dosa yang dilakukan, sekeras apapun usaha yang dilakukannya, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendamaian hubungan antara manusia dengan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Wah, seru ya acara sekolah minggunya. Kim, contoh dosa itu seperti apa aja sih? Tidak taat perintah Tuhan, suka bohong, suka marah, tidak peduli sesama, sombong. Kira-kira apa lagi ya, Pak? Punya akar kepahitan dalam hidupnya. Kok bisa itu menyebabkan dosa? Akar kepahitan bisa menimbulkan kebencian loh. Lama-lama bisa mendorong untuk berbuat jahat juga. Oh, begitu. Tapi upah dosa itu maut kan? Iya benar. Manusia harus menanggung hukuman tersebut. Tetapi pengorbanan Kristus di salib telah selamatkan kita. Yesus telah bangkit dan menang, dan kita dijadikan baru. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini Miss Rosa akan membuat satu ilustrasi bagaimana darah Kristus menyucikan kita dari setiap dosa. Nah, di sini Miss Rosa ada air bersih yang melambangkan hidup kita atau hidup manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan masih kudus dan belum jatuh ke dalam dosa. Di sini ada dosa, ya. Nanti Miss Rosa akan praktekkan bagaimana ya Tuhan Yesus menyucikan kita. Di sini ada darah Yesus, ya, melambangkan darah Yesus. Jadi darah Yesus dapat menyucikan segala dosa yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita ada di dalam Tuhan, kita disucikan dari dosa oleh darah Kristus. Nah, di sini saya akan angkat ini, wadah ini. Nah, kita semua tahu dosa itu ialah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, dan yang kita ucapkan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Apa-apa aja itu dosa? Ya, ada banyak dosa. Nah, salah satunya adalah marah. Nah, kita akan buat dosa ini mengotori setiap hidup manusia. Marah, ya, apalagi cemburu, apalagi sombong, apalagi iri hati, dendam, apalagi tidak mau mengampuni, suka cakap kotor, ya, cemburu, banyak sekali macam-macam dosa, ya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hidupnya menjadi seperti ini, menjadi kotor, ya. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dengan darahnya kita disucikan sehingga hidup kita menjadi putih bersih. Nah, ini melambangkan darah Kristus. Kita buat
Bagaimana darah Kristus menyucikan kita sehingga hidup kita menjadi bersih. Nah, lihat adik-adik, ketika darah Kristus menyucikan hidup kita menjadi bersih. Kita disucikan dari dosa. Segala dosa apapun dalam hidup kita telah dibayar lunas oleh Kristus. Nah, adik-adik, jangan lupa darah Kristus menyucikan banyak dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati. Melalui penebusan Kristus, dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan saja mau mengampuni dosa kita. Terlebih kita juga harus mampu mengampuni setiap keluarga kita, papa, mama, teman-teman kita, dan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Kita harus mampu mengampuninya karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Bukan itu saja, kelemahan kita pun sudah ditanggung oleh Tuhan dan sakit penyakit kita telah disembuhkan. Di dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Nah, minta Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita supaya dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik di rumah harus banyak berdoa kita, supaya kita minta supaya Roh Kudus memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Adik-adik, setelah kita diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita? Yang pertama adalah percaya akan firman Allah. Yang kedua, ceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Yang ketiga adalah miliki sikap, miliki perilaku yang baik yang sudah diubahkan oleh Kristus. Yang terakhir adalah miliki buah Roh dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ingat, firman Tuhan harus ada di dalam hati, harus berbuat baik kepada semua orang, dan berubah di dalam Tuhan. Richard dan Joyce setelah selesai sekolah minggu, mereka berdoa untuk kedua orang tua mereka. Jis, kita berdoa untuk papi sama mami kita ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bahwasanya Tuhan, mulai sekarang kami mau mengampuni Bapa dan Mami kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesai berdoa, masuklah kedua orang tua mereka untuk duduk dan berbincang-bincang bersama mereka. Halo, papi, mami. Beca, Joyce, maafin papi sama mami ya. Iya. Papi mami pikir kami bekerja keras itu bisa membahagiakan kalian. Tapi kami jadi hampir tidak ada waktu untuk kalian. Kami akan membagi waktu kami untuk kalian dan pekerjaan kami. Dede, Mi, Richard, papi, mami kok. Dan juga pun bahwasanya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk mengampuni sesama. Kalau kita mengampuni orang tua, pasti Bapak kami pun juga mengampuni kita semua. Nah, mulai sekarang Richard mau maafin papi sama mami. Iya, Joyce, maafin papi mami. Makasih ya anakku. Terima kasih Tuhan sudah memperbaiki hubungan keluarga kita. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Marilah kita sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita
Kedua kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami mohon Engkau pimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kami belajar, dalam kami bermain, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Kiranya Tuhan juga mau memberkati kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu selesai. Jangan lupa minggu depan setiap hari Minggu jam 9:15 kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.